Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu, 29 April 2020, dalam pekan ketiga masa Paskah. Bacaan-bacaan yang menjadi permenungan kita, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 8, ayat 1b sampai dengan 8, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kedua bacaan liturgi hari ini dan peringatan Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja, memberi pesan sangat kuat bahwa di balik Golgota ada kemuliaan Tabor. Di balik duka ada sukacita. Di balik penderitaan karena penganiayaan ada secerca harapan. Hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan sendiri. Bacaan pertama bercerita tentang jemaat perdana yang mengalami penderitaan karena penganiayaan. Penganiayaan karena iman mereka akan Yesus Kristus yang bangkit. Mereka akhirnya tersebar di mana-mana. Sedikit mengalami penderitaan bahwa mereka akhirnya terpencar-pencar. Namun pada titik itu, mereka memakai kesempatan untuk mewartakan Yesus Kristus, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Inilah positifnya dari sebuah penderitaan. Di balik penganiayaan yang dialami oleh jemaat perdana, mereka justru mampu menggunakan peluang itu untuk mewartakan Yesus Kristus. Penderitaan yang mereka alami, penganiayaan yang mereka alami, tidak membuat mereka takut. Mereka tetap berani mewartakan Yesus, karena bagi mereka ada jaminan ketika Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, tidak akan pernah kubuang. Barang siapa yang melihat Anak dan percaya kepadanya, akan mengalami hidup yang kekal." Demikian juga yang terjadi dengan Santa Katarina. Boleh dikatakan dia mengalami sedikit penderitaan ketika dia masih berada dalam keluarga. Tetapi dia mengalaminya dan menghadapinya dengan penuh ketabahan. Dan itulah yang membuat dia pada akhirnya dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang biarawati, dia mampu mengatasi kepahitan dan kesulitan hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih, virus corona yang kita hadapi saat ini secara manusiawi memang berat, menyakitkan, dan pahit untuk kehidupan kita. Tapi ingat, sebagai orang yang percaya, di balik Kalvari, di balik Golgota ada kemuliaan Tabor. Di balik duka ada sukacita. Kita mungkin menderita dalam arti secara manusiawi. Tetapi bukankah dalam situasi seperti ini hal positif, secerca harapan yang kita jumpai adalah ketika semua orang, baik dalam keluarga kecil maupun dalam keluarga besar, berkumpul bersama untuk bisa makan minum bersama, berkumpul bersama untuk merayakan imannya secara bersama-sama pula. Bukankah dalam situasi seperti ini kita diberi pesan, diajarkan untuk memperhatikan kebersihan, kedisiplinan? Bukankah dalam situasi seperti ini kita diajarkan untuk memberi perhatian kepada saudari-saudara kita yang lebih mungkin menderita daripada kita? Inilah harapan, inilah kebangkitan, inilah kemuliaan dari penderitaan yang disebabkan oleh virus corona ini. Semoga kita tetap kuat menghadapi virus ini, karena kita punya keyakinan di balik ini
ada hal yang menggembirakan untuk kehidupan kita secara bersama. Tuhan memberkati.